Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh. Selamat datang di channel Mbah Sasmito. Nak, pada kesempatan kali ini, Mbah akan mengajak panjenengan semua memahami satu rahasia weton yang sering luput dari perhatian, yaitu tentang rejeki weton wage ketika bertemu dengan wage dalam sebuah usaha. Sekilas mungkin terlihat serasi karena sama-sama memiliki watak yang mirip. Namun, dalam hitungan Jawa, tidak semua kesamaan selalu membawa kelancaran. Ada getaran yang selaras, tapi juga ada sisi yang bisa saling menahan langkah. Rezeki bisa datang, tapi juga bisa berjalan pelan bila tidak dipahami dengan bijak. Maka, dengarkan dengan tenang, resapi perlahan, agar apa yang Mbah sampaikan ini bisa menjadi tuntunan dalam membuka jalan usaha dan menjemput rezeki yang sudah digariskan. Nak, weton wage ini dalam hitungan Jawa dikenal sebagai pribadi yang halus batinnya, namun kuat dalam menahan diri. Orang yang lahir di bawah naungan wage biasanya tidak banyak bicara, tapi pikirannya dalam dan penuh pertimbangan. Mereka ini bukan tipe yang tergesa-gesa. Setiap langkah selalu dihitung, dipikirkan, bahkan dirasakan terlebih dahulu sebelum benar-benar dijalankan. Dalam urusan rejeki, orang wage cenderung berhati-hati, tidak mudah tergoda keuntungan besar jika dirasa ada resiko yang belum jelas. Mereka lebih memilih jalan yang pasti, meskipun hasilnya pelan. Namun di balik itu semua, ada satu sifat yang sering tidak disadari, yaitu memendam beban sendiri. Orang wage sering terlihat tenang di luar, tapi di dalam hatinya penuh perhitungan dan kekhawatiran. Nah, ini yang perlu dipahami. Karakter seperti ini sebenarnya sangat kuat dalam membangun usaha, karena jarang ceroboh dan tidak mudah jatuh dalam kesalahan yang sama. Tapi kalau terlalu banyak menimbang, langkah bisa jadi tertahan. Kesempatan bisa lewat tanpa disadari. Orang wage juga dikenal setia dan bertanggung jawab. Kalau sudah memegang amanah, akan dijaga sebaik mungkin. Tidak suka mengecewakan, meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Maka dari itu, weton wage ini ibarat air yang tenang. Tidak banyak riak, tapi dalam dan penuh kekuatan. Kalau diarahkan dengan benar, ia bisa menjadi pondasi yang kokoh dalam usaha. Namun kalau dibiarkan dalam keraguan, ia akan berjalan lambat, bahkan bisa berhenti tanpa arah. Itulah sebabnya, memahami karakter diri adalah kunci awal sebelum melangkah lebih jauh dalam membuka jalan rezeki. Nah, setelah panjenengan memahami bagaimana watak dasar weton wage yang tenang, penuh pertimbangan, dan tidak tergesa-gesa, sekarang Mbah ajak panjenengan masuk lebih dalam. Pada saat dua orang dengan weton yang sama, yaitu wage, dipertemukan dalam satu jalan usaha. Pertemuan ini dalam hitungan Jawa bukan sekadar kebetulan. Ada getaran yang selaras, ada rasa yang sejalan.
Sehingga di awal pertemuan biasanya terasa cocok tanpa banyak perdebatan. Dua-duanya saling mengerti meskipun tidak banyak bicara. Sama-sama tidak suka konflik dan sama-sama ingin berjalan dengan aman. Nah, disinilah letak kelebihannya. Ketika dua wage bersatu, mereka seperti satu frekuensi. Perhitungan menjadi lebih rapi, langkah lebih hati-hati. Jarang sekali ada keputusan yang diambil secara gegabah. Namun, justru karena kesamaan itu, ada sisi lain yang perlu dipahami. Karena sama-sama menunggu waktu yang tepat, kadang tidak ada yang berani memulai lebih dulu. Karena sama-sama berhitung, kadang terlalu lama dalam mengambil keputusan. Akhirnya, usaha yang seharusnya bisa berjalan cepat menjadi pelan, bahkan tertahan di tempat. Bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu hati-hati. Nah, ini yang sering tidak disadari. Keselarasan itu memang baik, tapi kalau tidak ada yang menjadi penggerak, maka keselarasan itu bisa berubah menjadi saling menahan. Selain itu, karena keduanya cenderung memendam perasaan, masalah kecil bisa tersimpan lama tanpa dibicarakan. Terlihat tenang di luar, tapi perlahan bisa menumpuk di dalam. Inilah pentingnya kesadaran, bahwa meskipun sama, bukan berarti harus berjalan dengan cara yang sama. Harus ada yang berani sedikit melangkah lebih dulu, bukan untuk mendominasi, tapi untuk menggerakkan. Karena dalam pertemuan wage dengan wage ini, kuncinya bukan pada siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau membuka jalan. Jika ini bisa dipahami, maka pertemuan dua wage bukan menjadi penghambat, melainkan menjadi kekuatan yang diam tapi pasti dalam membangun usaha. Nak, ketika dua wage sudah mulai memahami irama satu sama lain, mulai belajar membuka komunikasi, dan perlahan berani melangkah, disitulah potensi rezeki mulai tampak, meskipun datangnya tidak tergesa-gesa. Dalam urusan usaha, pertemuan wage dengan wage ini sebenarnya memiliki kekuatan yang jarang dimiliki weton lain, yaitu ketelitian dalam menjaga alur keuangan. Keduanya sama-sama tidak suka pemborosan. Setiap pemasukan dicatat, setiap pengeluaran diperhitungkan. Tidak ada yang dilepas begitu saja tanpa dipikirkan matang. Nak, usaha seperti ini mungkin tidak terlihat mencolok di awal. Tidak langsung besar, tidak langsung ramai. Namun langkahnya pasti dan jarang mengalami jatuh yang terlalu dalam. Inilah rezeki yang sifatnya ngendap, pelan tapi mengakar kuat. Selain itu, dua wage juga kuat dalam membangun kepercayaan. Karena sifatnya yang jujur dan tidak suka mengambil jalan pintas, pelanggan atau relasi akan merasa aman. Sekali percaya, biasanya akan bertahan lama. Dan dari situlah, pintu rezeki bisa terbuka perlahan. Namun perlu diingat, Nak, kekuatan ini akan benar-benar terasa jika keduanya mau saling melengkapi. Misalnya, satu fokus pada perhitungan dan pengelolaan, yang satu lagi mulai belajar membuka peluang, meskipun sedikit demi sedikit. Karena kalau keduanya hanya bertahan di zona aman, maka usaha hanya akan berjalan di tempat. Rezeki tetap ada, tapi tidak berkembang. Dua wage ini ibarat menjaga api kecil, tidak mudah padam, tapi juga tidak membesar. Kalau ingin api itu menghangatkan lebih luas, harus ada yang berani menambah kayu. Nak, disinilah letak kebijaksanaan dalam menjalankan usaha. Bukan hanya menjaga agar tidak rugi, tapi juga berani membuka jalan agar rezeki bisa bertambah. Jika keseimbangan ini tercapai, maka usaha yang dijalankan akan menjadi kuat, tahan lama,
dan penuh berkah. Bukan rezeki yang datang tiba-tiba, tapi rezeki yang tumbuh dan setia menemani perjalanan hidup. Nah, setelah panjenengan melihat bagaimana potensi rezeki itu mulai tumbuh, pelan tapi pasti, maka disinilah Mbah perlu mengingatkan bahwa setiap kekuatan selalu berjalan berdampingan dengan ujian. Dalam perjalanan usaha dua wage ini, tantangan yang muncul bukan sesuatu yang kasar atau terlihat jelas, justru yang halus, yang sering tidak disadari. Salah satunya adalah rasa terlalu nyaman. Karena usaha berjalan aman, tidak banyak goncangan, akhirnya timbul perasaan cukup dan enggan untuk berkembang lebih jauh. Nah, rasa nyaman ini pelan-pelan bisa menjadi penghambat, bukan menghentikan, tapi menahan laju rezeki. Selain itu, karena sama-sama berhati-hati, keputusan penting sering tertunda, menunggu waktu yang dirasa paling tepat. Namun waktu itu kadang tidak pernah benar-benar datang. Kesempatan yang seharusnya bisa diambil, akhirnya lewat begitu saja. Bukan karena tidak mampu melihat peluang, tapi karena terlalu banyak pertimbangan. Ada lagi yang lebih dalam, Nak, yaitu kebiasaan memendam perasaan. Ketika ada perbedaan pendapat, keduanya cenderung diam, tidak ingin memperbesar masalah. Namun justru disitulah benih kesalahpahaman mulai tumbuh. Masalah kecil jika dibiarkan, lama-lama bisa menjadi jarak. Di luar terlihat baik-baik saja, tapi di dalam mulai terasa tidak sejalan. Ini yang sering menjadi titik lembah pertemuan wage dengan wage. Karena tidak ada yang benar-benar membuka suara, tidak ada yang meluruskan sejak awal. Nah, dalam usaha bukan hanya soal hitungan dan strategi, tapi juga soal hati dan komunikasi. Kalau hati sudah mulai tertutup, maka rezeki pun ikut tersendat. Maka dari itu, penting untuk saling menguatkan, bukan hanya dalam diam, tapi juga dalam keterbukaan. Berani menyampaikan tanpa menyakiti, berani mendengar tanpa menghakimi. Karena ujian terbesar dari dua wage ini bukan pada dunia luar, tapi pada bagaimana mereka menjaga keselarasan di dalam. Jika ini bisa dilewati, maka usaha akan tetap kokoh. Namun jika diabaikan, pelan-pelan yang tadinya kuat bisa retak tanpa terasa. Nah, setelah memahami di mana letak ujian itu berada, maka langkah berikutnya adalah menemukan kunci agar usaha tetap berjalan dan rezeki tidak terhenti di tengah jalan. Dalam pertemuan dua wage ini, yang paling utama bukan mengubah watak, karena watak itu sudah menjadi bagian dari diri. Namun yang perlu dilakukan adalah menata peran. Harus ada yang bersedia melangkah sedikit lebih depan. Bukan untuk menguasai, tapi untuk menggerakkan arah. Satu, tetap menjaga perhitungan, memastikan semua berjalan aman. Yang satu lagi mulai membuka diri pada peluang, meskipun dengan langkah kecil. Nah, ini bukan soal siapa yang lebih benar, tapi bagaimana keduanya bisa saling melengkapi. Selain itu, komunikasi harus mulai dibiasakan. Tidak cukup hanya saling mengerti dalam diam, karena diam yang terlalu lama bisa menimbulkan jarak. Biasakan untuk berbicara, meskipun sederhana, menyampaikan apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan. Dengan begitu, tidak ada beban yang dipendam sendiri. Kemudian, penting juga untuk mulai berani mengambil keputusan. Tidak harus besar,
tidak harus langsung berisiko tinggi, tapi bertahap dan tetap dalam perhitungan. Karena rezeki itu, Nak, sering datang dari langkah yang berani, meskipun kecil. Dua wage ini sebenarnya sudah memiliki pondasi yang kuat, tinggal bagaimana mereka memberi arah. Ibarat perahu yang kokoh, kalau hanya diam di dermaga, tidak akan sampai ke tujuan. Harus ada yang memegang kemudi dan berani membawa perahu itu berlayar. Namun tetap dengan perhitungan arah dan angin. Jika ini bisa dilakukan, maka usaha akan mulai bergerak lebih hidup. Rezeki yang tadinya berjalan pelan akan mulai terbuka lebih luas. Bukan karena berubah menjadi nekat, tapi karena berani melangkah dengan kesadaran. Nah, disitulah letak kunci keberhasilannya. Bukan meninggalkan sifat wage, tapi menggunakannya dengan bijak, agar yang tadinya hanya menjaga, bisa sekaligus menumbuhkan dan mengembangkan jalan rezeki. Nak, ketika semua sudah mulai berjalan dengan seimbang, ada yang menjaga, ada yang menggerakkan, ada yang menghitung, dan ada yang mulai membuka jalan. Disitulah perlahan arah rezeki menjadi semakin jelas. Pertemuan wage dengan wage ini memang bukan jalan yang cepat. Bukan rezeki yang datang tiba-tiba lalu melimpah dalam sekejap. Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Rezeki yang dibangun dari kesabaran, dari ketelitian, dan dari kehati-hatian akan menjadi rezeki yang kuat dan bertahan lama. Nak, banyak usaha yang terlihat besar di awal, namun tidak sedikit yang akhirnya runtuh karena pondasinya lemah. Sementara dua wage ini membangun dari bawah, pelan tapi pasti. Tidak tergoda jalan pintas, tidak silau dengan hasil instan. Dan itu adalah kekuatan yang sangat berharga. Dalam perjalanan panjang, usaha seperti ini akan lebih tahan terhadap ujian. Saat keadaan sulit datang, mereka tidak mudah goyah, karena sejak awal sudah terbiasa berjalan dengan perhitungan. Namun tetap Mbah ingatkan, jangan sampai merasa cukup lalu berhenti berkembang. Karena rezeki itu sifatnya mengalir. Kalau tidak dijemput, bisa berbelok arah. Tetap jaga keseimbangan antara hati yang tenang dan langkah yang terus bergerak, antara rasa cukup dan keinginan untuk bertumbuh. Nah, pada akhirnya, pertemuan wage dengan wage ini bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang bagaimana dua pribadi yang sama bisa saling menguatkan tanpa saling menahan, bisa berjalan berdampingan tanpa kehilangan arah. Jika itu bisa dijaga, maka usaha yang dijalankan bukan hanya menghasilkan rezeki, tapi juga membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Dan itulah rezeki yang sejati, bukan hanya cukup secara materi, tapi juga menenteramkan hati, hingga perjalanan hidup terasa lebih ringan. Nak, demikian yang bisa Mbah sampaikan tentang rezeki weton wage yang bertemu dengan wage dalam usaha. Semoga apa yang Mbah ucapkan ini bisa menjadi tuntunan dan menambah pemahaman dalam melangkah mencari rezeki. Ingat, Nak, rezeki terbaik bukan yang datang cepat, tapi yang datang dengan berkah dan membawa ketenangan dalam hidup. Mbah ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sampai akhir. Semoga kebaikan selalu menyertai langkah panjenengan semua. Jangan lupa, Nak, bantu channel ini dengan menekan tombol like.
Tulis pendapat panjenengan di kolom komentar. Dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan wejangan berikutnya dari Mbah Sasmito. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Semoga selalu diberi keselamatan dan kelancaran rezeki.